Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lutumapi bersama saya Arin Liko. Teman-teman Lutumapi, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih mengikuti channel Lutumapi. Tema kita pada episode kali ini yaitu tentang kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia. Sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, saya mau berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Silot Open Up. Saya bukan atlet, bukan apa-apa, saya seorang penyanyi. Tapi tiba-tiba Bung Ciro bilang, tolong cari narasumber untuk Piala Dunia. Karena saya suka pemikiran-pemikiran. Saya bilang, pemikiran apa sih sebenarnya? Ya sudah, kita omong-omong saja. Oke Om Silet, saya mau tahu nih pendapat Om Silet menyangkut kegagalan Indonesia ini bagaimana nih? Ya, baik Bung Ciro. Jadi saya sependapat dengan pelatih Jepang. Dia bilang liga di Indonesia itu adalah liga-liga yang banyak drama. Sampai ketika 99% mau Piala Dunia di Indonesia pun masih juga ada drama. Ya sudah gagal. Ya seperti itu. Saya rasa bahwa kita ini adalah negeri yang penuh drama sebenarnya. Tidak perlu suatu hal-hal yang tidak perlu. Negeri penuh drama sebenarnya. Ya saya rasa itu saja sih. Kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20. Saya mau tahu nih pendapat Om Sil. Ini sebenarnya kesalahan siapa nih? Kegagalan ini nih. Ya, kalau mau bilang kesalahan siapa, saya tidak punya hak untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Karena saya bukan Tuhan ini. Oke, tapi kalau kita runut baik-baik dari awal drawing waktu di Bali itu ditolak oleh si Wayan Koster, lalu Ganjar Pranowo buat pidato penolakan, akhirnya banyak pihak yang menolak. Artinya ini nih sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena hanya karena kepentingan 1-2 orang akhirnya menggagalkan Piala Dunia yang merupakan kepentingan banyak orang. Yaitu adalah hiburan masyarakat seluruh dunia. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran yang saya omong barusan itu merupakan pemikiran-pemikiran umum, pemikiran yang secara lugas lah, atau orang bilang pemikiran-pemikiran secara yang kita lihat seperti itu. Tetapi saya yakin banyak sekali urusan-urusan, ada undang di balik batu dari semuanya, seperti itulah. Oke, menurut Om Silet nih, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah ini, peran Pak Erick Thohir nih sebagai ketua PSSI, dia maksimal atau bagaimana nih dari segi lobby-lobbynya nih? Oke. Mengingat bahwa kalau tidak salah itu Pak Erick Thohir itu dia dulu kawan lama dengan Presiden FIFA yang sekarang. Oke. Bagaimana nih? Baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Sekarang begini, dari sebelum saya ngomong Pak Erick Thohir, kita geser dulu. Sekarang begini. Waktu kemarin gagal FIFA bilang batal untuk Piala Dunia. Kita semua berpikir bahwa ini gara-gara menolak Israel nih. Gagal menolak Israel nih. Ya, tapi waktu FIFA punya keputusan surat itu keluar itu tidak ada sebut kata Israel satupun. Tidak ada. Berarti ada masalah yang lain nih. Lalu kita berpikir, kira-kira masalah apa? Nah, sekarang terunut kembali ke belakang. Pada waktu Ganjar Pranowo dan si Wayan Koster itu menolak itu. Sebenarnya FIFA itu sudah tahu bahwa Indonesia bakal tolak si Israel ini. Ini pemikiran saya. Teman-teman bisa catat. Ini pemikiran saya. Bahwa FIFA itu sebenarnya sudah tahu bahwa ini Indonesia bakal tolak Israel ini. Tapi FIFA ini butuh corong yang lebih besar, butuh toa yang lebih besar. Kira-kira bagaimana caranya? Kalau menolak cuma 1 orang, kita tidak mungkin angkat ini, berita ini menjadi besar. Harus ada orang-orang penting di Indonesia yang membuat ini supaya bisa enak. Nah, muncullah si Ganjar dan si Wayan Koster ini menolak. Akhirnya yang lain ikut tolak. Akhirnya FIFA bilang, stop. Kenapa? Karena begini. Ketika kita kembali ke belakang pada waktu tragedi Kanjuruhan ya. Nah, tragedi Kanjuruhan itu. Berarti ini ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Berarti ketika tragedi Kanjuruhan itu, kan tragedi kemanusiaan, banyak orang meninggal. Harusnya itu disanksi. Kenapa? Ini berhubungan dengan kemanusiaan. Tapi FIFA datang, saya bilang, ya sudahlah, namanya juga sial ya tuh sudah. Kami ini FIFA
membantu pengembangan sepak bola Indonesia Sepak bola begini. Indonesia, Akhirnya Indonesia disanksi, FIFA juga enak. Oke, win-win solution. Limpul-limpul, enak-enak sama-sama. Ya. Oke. Tiba-tiba Pak Jokowi untuk barusan waktu ketua PSSI sebelumnya itu, Pak Jokowi akhirnya minta bahwa pengganti itu PSSI ketua PSSI itu Pak Erick Thohir. Sekarang begini. Ketika tahu bahwa Erick Thohir akan maju, FIFA juga sudah feeling nih si Infantino nih, dia sudah feeling bahwa Erick Thohir bakal jadi ketua PSSI, dia di bawah naungan BUMN. Ya toh? Dia bakal ketua PSSI. Kenapa? Ketika Erick Thohir ini jadi ketua PSSI, Erick Thohir juga punya hak suara untuk voting si Infantino ini untuk jadi presiden untuk kedua kali. Iya toh? Kenapa? Notabene mereka kedua ini teman. Iya toh? Nah, notabene mereka kedua teman. Nah, kita berpikir sama-sama. Erick Thohir waktu tahun 2013 itu dia punya saham 39% di Inter Milan, dan si Infantino waktu itu adalah sekjen UEFA. Notabene juga Infantino adalah Interisti. Di mana Interisti yang pada waktu itu yang punya Inter itu adalah si Erick Thohir. Dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini, apakah ada hubungan dengan politik tanah air nih? Suka tidak suka, senang tidak senang, ya sepak bola itu adalah politik. Ya beromong sampai leher putus juga. Sepak bola adalah politik. Ya, kau mau suka tidak suka, senang tidak senang ya, sepak bola adalah politik. Karena begini, yang bisa mengguncang dunia itu cuma sepak bola. Ya, memang ada olahraga yang lain juga, tapi yang paling ditunggu-tunggu orang satu dunia lah ada sepak bola. Sepak bola, oke. Oke. Hubungannya dengan situasi politik tanah air. Sekarang begini, Partai Merah ini dia nih ingin anaknya supaya elektabilitas melebihi Pak Ganjar ini, ya toh. Nah, Ganjar ini kan elektabilitas dia kan tinggi sekali waktu itu. Nah, sekarang sudah jatuh. Lalu bagaimana bunuh si Ganjar ini atau bunuh elektabilitas si Ganjar ini? Sekarang bagaimana caranya? Caranya mereka menggunakan momen ini. Suruh Pak Ganjar untuk pidato, keluarkan statement itu begini menolak, supaya semua masyarakat emosi dengan Ganjar nih. Yang kedua kemungkinannya adalah Ganjar sedang diuji loyalitasnya karena partai-partai banyak suka dengan dia. Nah, lalu si Partai Merah ini dia mau bunuh elektabilitas si Ganjar, tapi dia juga lupa bahwa Ganjar juga sedang membunuh dia. Iya, begitu. Artinya seperti ibaratnya dua mata pisau, gini, tikam, sama-sama tikam. Sebelah mengira bahwa dia membunuh sebelah juga mengira bahwa dia membunuh sebelah. Nah, sama-sama membunuh. Ya, sama-sama saling bunuh di dalam. Seperti itu. Dan tidak masuk akal kalau pidato seperti itu. Memang itu adalah hak seorang gubernur, seperti Pak Ganjar. Tidak masuk akal kalau pidato seperti itu bukan suruhan. Pasti ada suruhan. Memang kita tahu kalau itu. Kan ketika di wawancara Mata Najwa kan Ganjar pasti dia akan melindungi yang lain. Kita kembali lagi ke Pak Erick Thohir. Nah, dia sebagai ketua PSSI, kemudian sebagai kawan lama dari Presiden FIFA yang sekarang. Dan kemudian kita lihat di media itu sampai dengan saat ini itu, walaupun Pak Erick gagal untuk lobby ke Presiden FIFA untuk kembali menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah, dia gagal nih. Tapi di sisi lain itu Pak Erick itu sebagai juru selamat sebenarnya. Nah, walaupun gagal nih. Itu bagaimana nih Om Silem? Erick Thohir dan Infantino yang presiden FIFA itu, mereka itu teman dekat sekali. Karena pada tahun 2013 itu ketika Erick Thohir beli 39% saham Inter Milan, Infantino itu adalah sekjen UEFA yang notabene adalah seorang Interisti. Nah, jadi dekat dong mereka. Dekat. Nah, lalu Piala Dunia gagal di Indonesia nih, Jokowi kirim Pak Erick Thohir untuk kau tolong omongan kau teman itu, supaya tetaplah dan tetap kita di sini. Erick Thohir ya lah, saya gunakan sebagai hubungan kekerabatan kami berdua ini, kami teman, mungkin saya bisa omong dengan hati-hati. Sekarang pertanyaan begini, apakah ada video atau gambar yang menunjukkan bahwa mereka sedang bicara soal itu?
Hanya ada foto bahwa Erick Thohir sedang berada di Doha, sudah begini. Iya, Tapi tapi belum- untuk belum video ada. berbicara Setahu saya soal itu belum tidak ada ada. video. Oke, mungkin karena faktor internet dan segala macam ya sudah. Tapi setidaknya ada ya. Harus setidaknya ada. Ada. Semua membuat publik percaya bahwa Iya, Erick Thohir ke sana untuk berbicara soal Iya. itu. Kan mereka teman, bisa aja di sana cuma ngopi-ngopi berketawa-ketawa saja. Bisa aja tuh. Kan kita tidak tahu. Ya toh? Iya, Kita iya. tahu. Nah, ketika Jokowi menyuruh Erick Thohir ini untuk menjalankan sebuah mission impossible ini. Ini sebuah misi yang mustahil ini. Erick Thohir pulang dari sana, pulang dari habis lo briefing itu. Entah berhasil atau tidak berhasil, dia akan dipandang sebagai juru selamat, dia akan dipandang Iya. sebagai pahlawan. Nah, ketika dia sudah dipandang sebagai pahlawan, kita kembali tadi, Ganjar tuh elektabilitasnya jatuh tuh. Ya. Nah, Erick Thohir tutup dia nih. Cek, banyak orang bilang, oh, kayak all in Pak Erick Thohir, all in, dan segala macam. Kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Gubernur Bali tidak mengeluarkan statement begitu, kemudian kegagalan ini nih kira-kira mau lempar ke siapa nih? Ke Pak Presiden atau ke Ketua PSI sendiri nih? Saya rasa kalau seandainya Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster itu tidak Mengeluarkan memprotes, tidak statement, mengeluarkan oke. itu, Piala Dunia tetap jadi. Kenapa? Karena ya saya bilang tadi, FIFA itu sudah punya 2 kartu as tuh, Ya. ya toh. Satu Kanjuruhan, karena punya kepentingan tadi. Ya. Satunya ini nih, pas selesai. Kan FIFA itu sudah tahu dari awal bahwa Indonesia akan menolak Israel, sudah. Jawabannya itu. Dan kalau ketika Erick Thohir datang lobby terus gagal, dia akan dipandang sebagai pahlawan. Ya otomatis ada hubungannya dengan 2024 tuh. Ya, Seperti itu. teman-teman Lutmapu kan juga tahu lah situasi politik tanah air nih secara nasional itu kan, apalagi terlebih khusus untuk Pilpres. Jadi kan ada beberapa nama, ada beberapa ikon juga dalam partai. Dan ini ada hubungan juga ya dengan Pak Erik nih. Ya saya Kan rasa Pak Erik kan belum punya partai Kak. Setahu saya itu belum punya partai. ya saya rasa kita bisa tahu bersama. Ya ini saya cenderung 80% bahwa Pak Erik pasti akan ke merah. Secara dekat dengan Pak Jokowi, terus Adian Napitupulu tuh, apalagi barusan kemarin dia dibaptis dengan nama Sida Butar-Butar tuh. Sehingga Erick Thohir itu sebagai orang Batak dan memanggil Adian Napitupulu itu adalah opung ya. Opung ya. Nah, begitu. Aduh, oh ini seru nih. Oke Om Silet, terakhir nih, harapan dari Om Silet secara pribadi menyangkut sepak bola tanah air dan juga konteks ngada secara khusus ini. Ya kalau untuk saya, pertama saya melihat bahwa sepak bola tanah air pertama sudah ada kemajuan tuh. Ya, Jelas kita sekarang sudah lihat kemajuan sekarang begini. Dan Indonesia cukup bagus lah, sudah mulai meningkat. Nah, tapi untuk menjadi salah satu fans dari salah satu tim di Indonesia, saya nggak ada mania. Oke, toh? nggak ada Saya mania. nggak ada mania. Tapi kalau bicara soal sepak bola di tempat kita di Ngada Ngada ini, saya rasa saya tidak punya kapasitas lebih. yang melebihi. Tapi ada Banyak rekomendasi orang. siapa begitu yang bisa berbicara tentang bola ini? Kalau saya itu Pak Kletus. Tapi Pak kalau Kletus KB. Pak Kletus KB, Oke. itu orangnya Pak Kletus, terus Pak John Dopo, siapa lagi? Pokoknya orang-orang dalam yang petinggi-petinggi lah, mereka yang punya. Tapi untuk sepak bola nggak ada, saya rasa sudah bagus sekali. Sudah bagus. Ya. Oke pemirsa Lotumapi, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Bung Silet Open Up. Terima kasih Bung Silet atas waktunya. Sama-sama. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya Lotumapi. Salam Lotumapi. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you whole crew egg up.